Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Masih semangat untuk belajarnya? Ayo kita belajar lagi. Bertemu dengan Bu Maya dalam pelajaran bahasa Indonesia. Mari kita perhatikan slide selanjutnya. Pada materi kali ini, pelajaran yang kita akan bahas adalah tentang jenis-jenis cerita fantasi. Jenis-jenis cerita fantasi dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan latar cerita. Di dalam berdasarkan latar cerita ini, ada satu jenis cerita fantasi, yaitu latar lintas waktu masa lampau. Yang kedua, latar waktu sejaman. Yang ketiga, latar lintas waktu futuristik atau masa yang akan datang. Jadi, jenis-jenis cerita fantasi berdasarkan latar cerita dibagi menjadi 3. Adapun jenis yang kedua, yaitu berdasarkan kenyataan hidup sehari-hari, dibedakan menjadi 2. Yang pertama yaitu cerita fantasi total. Yang kedua yaitu cerita fantasi irisan. Bagaimana anak-anak? Sudah paham dari sini? Bahwa jenis-jenis cerita fantasi dibedakan menjadi 2. Berdasarkan latar cerita dan berdasarkan kenyataan hidup sehari-hari. Berdasarkan latar cerita dibedakan lagi menjadi 3, dan berdasarkan kenyataan hidup sehari-hari dibedakan lagi menjadi 2. Slide selanjutnya yaitu kita mengulas pengertian masing-masing cerita fantasi. Yang pertama, cerita fantasi total. Apakah cerita fantasi total itu? Ya, cerita fantasi total itu semua cerita itu tidak terjadi di dalam dunia nyata. Seperti nama tokoh, nama objek, nama kota, semua itu adalah khayalan dari pengarangnya saja yang tidak pernah ada di dunia nyata. Seperti pada contoh cerita Nataga The Little Dragon. Nah, di sini kalian bisa baca ceritanya di buku paket kalian ada. Nah, coba kalian baca ya. Selanjutnya yaitu pengertian cerita fantasi irisan. Nah, apakah cerita fantasi irisan ini? Yaitu cerita fantasi yang mengungkapkan fantasi tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata. Jadi di sini ada perpaduan antara khayalan dan dunia nyata. Contohnya seperti asal mula Danau Toba. Nah, berarti cerita fantasi irisan ini lebih mirip kepada cerita-cerita dongeng ataupun legenda. Semuanya yang digunakan baik nama ataupun tempat itu ada di dalam dunia nyata atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada dunia nyata yang ditulis kembali oleh pengarang. Berikut penjelasan tentang cerita fantasi sezaman. Artinya, latar yang digunakan adalah satu masa. Masa sama dengan waktu. Fantasi waktu sekarang, waktu lampau, dan waktu yang akan datang. Untuk fantasi lintas waktu, cerita fantasinya menggunakan dua latar yang berbeda. Misalnya, masa kini dengan masa prasejarah. Masa kini dan masa 40 tahun yang akan datang. Jadi, untuk yang fantasi lintas waktu ini menggunakan dua waktu, yaitu masa sekarang atau masa sebelumnya,
yaitu zaman prasejarah, atau masa sekarang dengan 40 tahun yang akan datang atau 10 tahun yang akan datang. Cerita lintas waktu lampau dan masa akan datang di sini hampir sama dengan pengertian lintas waktu, yaitu menggunakan dua latar yang berbeda. Adapun penceritaan kembali isi cerita di sini bisa menggunakan dua metode. Bagaimana cara menyampaikan cerita fantasi? Nah, langkah-langkahnya ada dua, yaitu secara lisan dan secara tertulis. Langkah-langkah penyampaian dalam cerita fantasi, perhatikan, bila secara tertulis ada beberapa cara, dan bila secara lisan juga ada beberapa cara. Misalnya, untuk yang tulis berarti kalian harus membaca fantasinya terlebih dahulu. Setelah itu, tentukan peristiwa-peristiwa yang penting yang terdapat di dalam cerita. Kemudian, kembangkan peristiwa tersebut menjadi sebuah cerita dengan kalimatmu sendiri. Itu untuk yang tertulis. Sedangkan untuk yang lisan, kamu membaca keseluruhan, mencatat tokoh-tokoh dalam cerita, mencatat peristiwa penting, mencatat latar cerita, baru kemudian kamu ceritakan kembali berdasarkan tokoh peristiwa latar yang telah dicatat. Perhatikan penampilan dan gerak tubuh kalian, intonasi, irama, artikulasi, dan lafal. Bagaimana ketika kamu menyampaikan cerita itu kepada pendengarmu? Baik anak-anak, untuk tugas kali ini, tugas kalian yaitu keterampilan bab 2 cerita fantasi, penyampaian secara lisan. Yang pertama, carilah satu cerita fantasi bebas. Bisa dari buku paket atau LKS ataupun internet. Ataupun dari tugas pada pertemuan kemarin, kamu kan sudah memiliki satu buah cerita. Itu juga bisa digunakan. Setelah itu, ceritakan kembali cerita yang telah kalian dapat secara lisan di depan kamera video HP. Dengan durasi maksimal waktunya 7 menit. Tidak boleh lebih dari 7 menit. Kalau kurang dari 7 menit boleh. Kalau lebih dari 7 menit tidak boleh. Nah, setelah kalian memvideo bagaimana kalian bercerita secara lisan, kirim hasil rekaman kalian ke via grup WA. Nanti hasil cerita video yang terbaik akan Ibu upload ke YouTube akun Ibu. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Waktu pengumpulan tugas saya beri 10 hari. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.